Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul pengenalan kluster yang beranggotakan dengan saya sendiri, Rahmiana, yang akan menjelaskan mengenai pengertian kluster dan jenis-jenis kluster. Kemudian dilanjutkan lagi oleh teman saya yang bernama Safar Amara yang akan menjelaskan mengenai arsitektur kluster dan desain isu dalam kluster. Kemudian dilanjutkan lagi oleh teman saya yaitu Kaisa Zakia yang akan menjelaskan mengenai kluster versi CLUD dan GRID. Kemudian akan dilanjutkan lagi oleh teman saya Az-Zahra yang akan menjelaskan materi mengenai komponen pembangunan kluster. Dan yang terakhir akan dilanjutkan oleh teman saya Mutiah yaitu mengenai kesimpulan. Materi yang pertama yaitu pengertian kluster. Kluster adalah suatu kumpulan atau kelompok dari beberapa komputer atau server yang saling terhubung dan bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Setiap komputer atau server dalam kluster memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda, namun bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang sama. Kluster digunakan untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan skalabilitas suatu sistem. Dengan menggunakan kluster, suatu sistem dapat di-upgrade tanpa harus menghentikan layanan yang sedang berjalan. Selain itu, kluster juga dapat meningkatkan ketersediaan sistem dan mempercepat proses pemrosesan data. Selanjutnya, jenis-jenis kluster. Adapun jenis-jenis kluster ada 5. Yang pertama yaitu load balancing cluster. Kluster ini digunakan untuk membagi beban kerja load antara beberapa node sehingga masing-masing node tidak terlalu terbebani dan dapat bekerja secara optimal. Kluster ini biasanya digunakan pada aplikasi web yang menerima banyak permintaan dari pengguna. Yang kedua, high availability cluster. Kluster ini dirancang untuk memastikan ketersediaan sistem yang tinggi dengan menggabungkan beberapa node komputer dalam satu kluster. Sehingga jika satu node mengalami kerusakan, maka node lain akan mengambil alih tugasnya untuk menjaga sistem tetap yang berjalan. Kemudian yang ketiga ada komputer cluster. Kluster ini digunakan untuk menyelesaikan tugas komputasi yang membutuhkan sumber daya yang besar, seperti pemodelan matematika, simulasi, dan analisis data. Yang keempat ada data store cluster. Kluster ini digunakan untuk menyimpan data pada beberapa node yang terhubung dan memastikan data dapat diakses dan tersedia secara terus-menerus. Kluster ini dapat digunakan untuk database, file server, dan sistem penyimpanan lainnya. Yang kelima ada Hadoop cluster. Kluster ini digunakan untuk mengolah data dalam skala besar dengan menggunakan teknologi Hadoop. Kluster ini terdiri dari beberapa node yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mengelola data secara terdistribusi. Adapun materi yang ketiga yaitu arsitektur cluster. Arsitektur cluster terdiri dari dua tipe, yaitu arsitektur shared storage dan arsitektur shared nothing. Pada arsitektur shared storage, semua node dalam cluster menggunakan satu sumber daya penyimpanan yang sama seperti SAN yaitu Storage Area Network dan NAS yaitu Network Attached Storage, sehingga setiap node dapat mengakses data yang sama. Sementara pada arsitektur shared nothing, setiap node memiliki sumber daya penyimpanan lokal yang terpisah dan tidak terhubung dengan node lain dalam cluster. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu design issue dalam cluster. Yang pertama ada scalability, yaitu cluster harus dirancang untuk dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan node baru untuk mengatasi peningkatan permintaan dalam skala besar. Yang kedua ada availability, yaitu cluster harus dirancang untuk mencapai ketersediaan yang tinggi dengan menggunakan teknologi seperti failover dan redundancy untuk mengatasi kegagalan node yang mungkin terjadi. Yang ketiga ada performance,
yaitu cluster harus dirancang untuk dapat mengoptimalkan kinerja dengan menggunakan teknologi seperti load balancing, caching, dan komputasi terdistribusi. Yang keempat ada security, yaitu cluster harus dirancang untuk menjaga keamanan data dan sistem dengan menggunakan teknologi seperti enkripsi, firewall, dan access control. Yang kelima ada manajemen, yaitu cluster harus dirancang untuk mudah dikelola dengan menggunakan teknologi seperti manajemen konfigurasi, pemantauan kinerja, dan pemulihan bencana. Yang keenam ada compatibility, yaitu cluster harus dirancang untuk dapat berintegrasi dengan sistem dan aplikasi yang sudah ada untuk memastikan interoperabilitas yang baik. Yang terakhir ada cost, yaitu cluster harus dirancang untuk meminimalkan biaya dengan mempertimbangkan biaya perangkat keras, perangkat lunak, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Selanjutnya yaitu cluster vs CLUD vs grid. Perbedaan antara ketiganya yaitu cluster adalah kumpulan beberapa komputer atau server yang saling terhubung dan bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Sementara CLUD and grid adalah model komputasi terdistribusi. Cloud computing memungkinkan akses sumber daya komputasi seperti penyimpanan data, server, dan aplikasi melalui internet. Sedangkan grid computing memungkinkan akses sumber daya komputasi di seluruh jaringan melalui protokol standar. Cloud computing memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya secara on demand dan membayar sesuai penggunaan. Sedangkan grid computing digunakan untuk memproses tugas-tugas yang membutuhkan sumber daya komputasi yang besar dan kompleks. Cluster digunakan untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan stabilitas sistem. Sedangkan CLUD dan grid digunakan untuk proses tugas-tugas komputasi. Kemudian adalah cluster komputer, yaitu kumpulan beberapa komputer atau server yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu secara terdistribusi. Untuk membangun sebuah cluster, ada beberapa komponen yang dibutuhkan, yaitu yang pertama adalah node atau server, yaitu komputer atau mesin yang menjadi bagian dari cluster. Setiap node harus memenuhi syarat minimum yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi yang dijalankan pada cluster. Dalam cluster, biasanya ada satu atau beberapa node yang bertindak sebagai koordinator dan mengatur tugas-tugas yang dilakukan oleh node lainnya. Selanjutnya adalah jaringan. Jaringan adalah komponen penting dalam cluster karena memungkinkan komunikasi antar node dalam cluster. Nah, jaringan yang digunakan dalam cluster harus cukup cepat dan juga andal. Hal ini dikarenakan untuk menghindari keterlambatan atau kegagalan saat memproses data. Ada beberapa jenis jaringan yang biasanya digunakan dalam cluster, seperti gigabit, ethernet, InfiniBand, dan juga fiber channel. Selanjutnya adalah sistem operasi. Nah, sistem operasi sendiri adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan aplikasi pada node dalam cluster. Sistem operasi harus sama untuk semua node dalam cluster. Hal ini dikarenakan untuk memastikan kompatibilitas dan konsistensi dalam menjalankan aplikasi. Beberapa sistem operasi yang sering digunakan dalam cluster yaitu yang pertama adalah Linux, kemudian ada Unix, dan juga digunakan pula sistem operasi Windows. Kemudian adalah middleware. Middleware adalah perangkat lunak yang menghubungkan aplikasi dengan infrastruktur jaringan dalam cluster. Nah, middleware sendiri menyediakan layanan seperti komunikasi antar node, manajemen sumber daya, dan juga pemantauan kinerja. Beberapa contoh dari middleware yang sering digunakan adalah dalam cluster adalah MPI atau Message Passing Interface. Kemudian ada OpenMPI dan juga MPI-CH. Selanjutnya adalah komponen aplikasi. Aplikasi adalah program yang dijalankan pada cluster untuk melakukan tugas tertentu. Aplikasi harus didesain untuk bekerja secara terdistribusi dan juga dapat memanfaatkan sumber daya dari semua node dalam cluster. Beberapa contoh aplikasi yang sering dijalankan pada cluster adalah simulasi.
analisis data, dan juga pemodelan. Kesimpulan dari semua materi tentang cluster adalah bahwa cluster komputer adalah solusi yang efektif untuk memproses data secara terdistribusi dan meningkatkan kinerja komputasi. Dalam cluster, beberapa komputer atau server digabungkan untuk membentuk satu sistem komputasi yang kuat. Cluster komputer memungkinkan untuk memecah tugas besar menjadi tugas yang lebih kecil dan didistribusi di seluruh node dalam cluster, sehingga dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dan efisien. Arsitektur cluster komputer yang umum meliputi beberapa node atau server, jaringan yang cepat dan andal, middleware, dan aplikasi yang dapat dijalankan secara terdistribusi. Ada juga beberapa jenis cluster, seperti High Performance Computing Cluster, Database Cluster, dan Web Service Cluster, yang masing-masing memiliki gunaan dan tujuan yang berbeda.